Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, hari ini Ibu akan menjelaskan sebuah materi mengenai media 3 dimensi. Apa sih pengertian media 3 dimensi? Kira-kira apa ya? Baiklah, untuk mempersingkat penyampaian materi kali ini, akan Ibu jelaskan mengenai materi media 3 dimensi. Selamat mendengarkan. Yang pertama, pengertian media 3 dimensi. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan dalam Sujana 2009, media merupakan perantara atau penghubung yang terletak antara dua pihak atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Menurut Azhar 2012, media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk penyampaian atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah alat untuk menyampaikan informasi kepada penerima dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian agar terjadi komunikasi yang efektif dan efisien. Media sangat erat hubungannya dengan proses komunikasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan dalam komunikasi pun ditentukan dengan peran dan bentuk media yang digunakan. Semakin baik media yang digunakan, maka akan baik juga komunikasi yang dilakukan. Berdasarkan jenis, fungsi, kegunaan, sudut pandang, dan manfaat media. Media dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Dari sudut pandang, salah satunya media 3 dimensi yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, atau tebal. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu 1. Ketepatan dalam pemilihan media. Yang kedua, media harus efektif dan efisien. Yang ketiga, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media. Yang kelima, tersedianya waktu pembelajaran. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Manfaat media 3 dimensi yaitu 1. Menjadi salah satu unsur yang dikembangkan guru. 2. Memberikan informasi isi yang jelas. 3. Dapat menjadi media yang menarik atau menjadi hiburan dalam proses belajar. 4. Membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. 5. Dapat mempertinggi mutu belajar. Hasil belajar yang dicapai siswa akan tahan lama diingat siswa, sehingga mempunyai nilai tinggi. Yang kedua, jenis-jenis media 3 dimensi. Jenis-jenis media 3 dimensi mempunyai beberapa model, yaitu model padat. Model padat adalah memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan ke kesan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Contoh model padat yaitu boneka, bendera, bola, anatomi. Guna model padat untuk membantu dan melayani para siswa sebagai informasi berbagai pengetahuan agar siswa lebih paham dalam pembelajaran. Kelebihannya yaitu dapat memberikan pengalaman secara langsung, dapat dibuat dengan biaya yang murah, dapat mengembangkan konsep realisme siswa. Kekurangannya, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Model selanjutnya yaitu model penampang. Model penampang adalah memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model ini berguna untuk mata pelajaran biologi karena berfungsi untuk mengganti objek sesungguhnya.
Contoh model penampang yaitu anatomi manusia dan hewan seperti mata, gigi, kepala, otak, tulang belulang, paru-paru, jantung, dan bagian ginjal. Kehidupan tumbuh-tumbuhan yaitu seperti daun, batang, tangkai, akar, biji, tunas, bunga, dan buah-buahan. Kelebihan model ini yaitu hasil belajar lebih mendalam dan mantap. Kekurangannya, jika membeli alat peraga membutuhkan biaya yang besar. Yang selanjutnya yaitu model kerja. Model kerja adalah tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli, gunanya untuk memperjelas dalam pemberian materi kepada siswa. Beberapa contoh model kerja yaitu alat-alat matika seperti mistar, sorong, musuh, derajat, dan peralatan musik lainnya yaitu biola, seruling, trompet, piano, dan tamborin. Kelebihannya model ini yaitu memberikan pengalaman secara langsung, dan kekurangannya tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang selanjutnya yaitu model susun. Model susun terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu. Contoh anatomi manusia dan binatang seperti mata, telinga, jantung, tengkorak, otak. Kelebihannya yaitu penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Kekurangannya tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar. Jadi, adik-adik semua, setelah kalian mengetahui bahwa media 3 dimensi ini sangat menunjang poin-poin dalam proses pembelajaran dan punya banyak manfaat loh. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Di depan ada lembah rata, di ujungnya tubuh melati. Mohon maaf segala kata, semoga materi ini sangat memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.